Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Rahmat Yuneri dan Ibu Dayani dalam pembelajaran Food Safety and Quality Management System, keamanan pangan dan sistem manajemen mutu. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pertemuan ketiga dalam video pembelajaran ini. Dan seperti biasanya, tidak lupa saya berpesan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, jangan keluar rumah. Oke. Untuk pembelajaran minggu ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas prinsip pertama dalam penerapan HACCP, yaitu tentang analisa bahaya. Kita udah membahas lengkap ya, dari mulai jenis-jenis bahaya, penyebab bahaya, sampai akhirnya kita menetapkan signifikansi sebuah bahaya. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan lagi ke prinsip yang kedua dan prinsip yang ketiga. Nah, bagaimana materinya? Ayo kita mulai pembelajaran kali ini. Oke, prinsip yang kedua seperti yang pernah saya jelaskan, yaitu menentukan critical control point, atau dalam bahasa Indonesia itu titik kendali kritis. Jadi singkatannya ada dua, ada yang menyebut dengan CCP dan ada juga yang menyebut dengan TKK. Jadi untuk kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan sepakat menggunakan istilah CCP atau Critical Control Point. Jadi apa sih sebenarnya CCP itu? Jadi di sini udah ada penjelasannya. CCP adalah suatu tahapan proses apabila tidak dilakukan tindakan pengendalian akan mengakibatkan timbulnya suatu risiko bahaya. Jadi pertemuan sebelumnya pada analisa bahaya kita sudah menentukan tingkat signifikansi sebuah bahaya. Dari sana kita mendapat rekomendasi proses mana saja yang nantinya akan mendapatkan predikat sebagai kategori CCP. Jadi yang diambil sebagai CCP adalah proses yang memiliki tingkat signifikansi di tabel yang berwarna kuning seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Selanjutnya kita ada istilah lain yang disebut dengan control point. Nah, control point adalah setiap keadaan, tahap atau prosedur yang dapat mengendalikan faktor biologi, kimia ataupun fisik. Jadi untuk satu titik kendali kritis itu tidak hanya mengendalikan satu bahaya saja, tapi juga satu bahaya membutuhkan lebih dari satu titik kendali kritis. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan yang sering dilakukan untuk titik kendali kritis itu? Misalnya ada di tahapan penerimaan bahan baku, misalnya bahayanya ada pestisida, adanya penyimpanan yang kurang tepat, gitu. Lalu ada di proses pengolahan, misalnya untuk pengontrolan suhu pada proses pasteurisasi. Lalu ada di tahap pengemasan. Ini biasanya di tahapan akhir, misalnya dari segi pengisian, misalnya pengisian isian roti. Di sini menggunakan prinsip hot filling. Jadi di situ ada titik kritis yang namanya suhu yang harus dikontrol secara tepat. Nah, ini merupakan contoh-contoh critical control point dalam sebuah proses. Misalnya prosesnya adalah proses sterilisasi makanan. Jadi apa sih yang menjadi komponen kritis dalam proses sterilisasi makanan ini? Jadi yang pertama ada suhu sterilisasinya. Lalu ada berat kaleng setelah diisi, lalu ada isi kaleng. Lalu contoh lain misalnya pada pemanasan hamburger. Di sini yang menjadi komponen kritis atau titik kritisnya adalah ketebalan hamburgernya, suhu pemanasannya, dan waktu pemanasannya. Lalu yang ketiga ada contoh penambahan asam ke minuman asam. Jadi yang menjadi komponen kritisnya adalah pH pada produk akhir. Nah, contoh-contoh lain bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk menentukan CCP sendiri itu kita harus menggunakan beberapa pendekatan, misalnya dengan menggunakan pengetahuan tentang proses produksi, tentang potensi bahayanya, tentang signifikansinya yang telah kita tentukan sebelumnya, ataupun tindakan pencegahan yang akan dilakukan. Nah, untuk menentukan CCP sendiri itu kita menggunakan yang namanya diagram keputusan atau disebut dengan CCP Decision Tree gitu. Nanti contohnya atau bentuknya akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi CCP Decision Tree ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat logis, yang ini berkaitan dengan bahaya kayak gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan ini akan mengarahkan kita atau tim HACCP akan memutuskan apakah proses ini termasuk CCP atau bukan gitu. Jadi rekomendasi yang didapat dari analisa bahaya atau analisa dari signifikansi bahaya nanti kita akan masukkan lagi ke dalam CCP Decision Tree gitu. Nah, CCP Decision Tree sendiri itu ada 3. Bisa kita membuat diagram pohon keputusannya di bahan baku,
bisa diproses dan bisa juga diformulasi. Ini merupakan contoh CCP dysentery di bahan baku. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaannya. Yang pertama, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Nah, jika jawabannya iya, maka kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jika jawabannya tidak, berarti bahan baku tersebut tidak merupakan CCP atau bukan CCP. Nah, pertanyaan keduanya, karena misalnya kan jawabannya iya, maka dilanjut dengan pertanyaan kedua. Apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Nah, jika jawabannya tidak, berarti ini CCP. Jadi, kalau misalnya konsumen bisa menghilangkan bahaya dari bahan baku ini, berarti dia akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jika jawabannya tidak, itu berarti merupakan CCP. Gitu. Nah, jika konsumen bisa menghilangkan, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jadi, setelah pertanyaan kedua, ternyata proses ini bisa dihilangkan oleh bahayanya bisa dihilangkan oleh konsumen. Nah, masuk ke pertanyaan ketiga, ternyata kalau kita biarkan saja, maka ada potensi terjadinya kontaminasi silang terhadap fasilitas ataupun produk lain yang kita gunakan. Maka, jika jawabannya tidak, berarti ini bukan merupakan CCP. Nah, jika jawabannya ada potensi untuk kontaminasi terhadap fasilitas dan produk, maka itu termasuk kategori CCP. Jadi cara menentukannya adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada masing-masing baik itu di bahan baku, di proses maupun di formulasi. Nah, contoh kedua ada di formulasi. Di sini cuma ada satu pertanyaan. Apakah formulasi atau komposisi adonan atau campuran ini penting untuk mencegah terjadinya peningkatan bahaya? Jika itu penting, maka itu merupakan proses CCP. Formulasi tersebut merupakan CCP. Jika itu tidak penting, itu maka bukan dikategorikan sebagai CCP. Nah, yang terakhir itu CCP untuk decision process. Nah, di segi proses sendiri ini terdapat 4 pertanyaan. Ini cukup panjang ya di sini. Dimulai dari pertanyaan pertama, apakah tindakan pencegahan dilakukan? Nah, jika tidak, kita lihat lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk tingkat keamanan pangan? Jika jawabannya tidak, maka itu bukan merupakan CCP. Jadi kita tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tapi ketika pertanyaan ini jawabannya iya, apakah pencegah pada tahap ini perlu untuk keamanan pangan, maka kita akan masuk ke melakukan modifikasi terhadap memodifikasi tahapan dalam proses atau produk. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Nah, jika jawabannya kita ada tindakan pencegahan, maka kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi pada level yang dapat diterima? Jika jawabannya iya, itu merupakan CCP. Jadi di tahapan tersebut kita telah merancang proses untuk menghilangkan bahaya itu sampai pada level yang diterima. Berarti itu proses tersebut merupakan CCP. Jika jawabannya tidak, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima? Atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jika jawabannya tidak, ini berarti bukan kategori CCP. Jadi kita tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika jawabannya iya, kita masuk ke pertanyaan keempat. Apakah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi pada level yang dapat diterima? Jika jawabannya tidak, berarti ini merupakan CCP. Nah, jika jawabannya iya, berarti ini bukan merupakan CCP. Nah, ini yang saya jelaskan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah proses ini termasuk CCP atau bukan, menentukan apakah formulasi ini CCP atau bukan, dan menentukan apakah bahan baku ini CCP atau bukan. Oke, kita masuk ke contoh penetapannya gimana. Jadi, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberi contoh tentang analisa bahaya pada pembuatan roti manis isi fla. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan yang minggu lalu. Nah, di prinsip yang kedua kita akan menetapkan CCP-nya. Jadi, semua tahapan proses yang saya ambil di sini adalah tahapan proses yang
pada penetapan tingkat signifikansinya merupakan mendapat nilai signifikan. Jadi ada sekitar 7 tahapan proses ternyata yang memiliki bahaya yang signifikan. Nah, di sini kita tentukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Nah, pertanyaan yang ini kita akan tentukan apakah dia termasuk kategori CCP atau bukan. Oke. Kita mulai dari tahapan proses yang pertama, yaitu penerimaan telur. Nah, pada pertemuan sebelumnya ternyata yang signifikan itu adalah bahaya biologisnya, yaitu berupa adanya salmonella. Oke. Ternyata setelah menggunakan pertanyaan yang ini, ternyata untuk jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah ada tindakan pencegahan? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjawab ada tindakan pencegahan. Berarti di pertanyaan pertama kita jawab Y. Oke, pertanyaan kedua, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi pada level yang dapat diterima? Ya, ternyata tindakan yang telah kita tentukan tadi di pertanyaan pertama itu dirancang spesifik untuk menghilangkan bahaya. Nah, pada proses ini tindakan pencegahannya kemarin kalau tidak salah kita melakukan pengecekan kembali ke distributornya dan melakukan pencucian. Nah, sehingga penerimaan telur itu merupakan critical control point. Nah, selanjutnya pada proses input air dingin. Di sini terdapat bahaya yang signifikan yaitu adanya coliform dan E. coli. Nah, kita akan menentukan apakah proses ini termasuk CCP atau bukan. Kita akan melihat ke decision tree, CCP decision tree-nya lagi. Nah, oke, pertanyaan pertama, apakah tindakan pencegahan ada? Nah, jawabannya adalah ada. Kita sudah menentukan minggu kemarin. Pada tahap ini kita telah menentukan tindakan pencegahannya. Lalu pertanyaan kedua, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Nah, tahapan itu tidak spesifik ya untuk mengurangi bahaya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga berarti karena jawabannya tidak. Dan ketiga, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Nah, jawabannya adalah tidak. Ini tidak, jadi tahapan itu tidak akan meningkatkan terjadinya level kontaminasi. Nah, jadi pada proses input air ini dikategorikan bukan CCP. Nah, kita ambil contoh yang mana lagi? Oke, kita coba proses filling. Nah, pada proses filling ini ternyata ada bahaya yang signifikan, itu bahaya mikroba. Nah, kita coba ke pertanyaannya, apakah ada tindakan pencegahan? Jawabannya iya, berarti jawabannya iya. Nah, selanjutnya, apakah tahapan yang pencegahan ini dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya? Ternyata jawabannya tidak. Oke, karena tidak, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya, ternyata kalau tahapannya itu tidak dilakukan, maka dapat meningkatkan adanya bahaya gitu pada level yang lebih tinggi gitu, atau level yang tidak dapat diterima. Berarti kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, apakah tahapan selanjutnya, jadi tahapan berikutnya itu apakah bisa menghilangkan bahaya tadi? Jadi setelah tahapan filling ini apalagi prosesnya, apakah proses itu bisa mengurangi bahaya? Ternyata jawabannya setelah kita cross check lagi, jawabannya tidak. Berarti filling ini, proses filling ini berarti kita harus melakukan mengkategorikannya sebagai critical control point. Nah, jadi untuk menentukannya kita harus menggunakan pertanyaan yang ini. Untuk proses yang lainnya bisa kalian coba sendiri. Misalnya di pemasakan fla gimana, menggunakan pertanyaan dari 1 sampai 4. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan critical control point, kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu penetapan batas kritis atau disebut dengan critical limit. Jadi critical limit sendiri adalah batas antara kondisi aman dan tidak aman dari suatu kegiatan proses produksi. Jadi kita dari proses CCP tadi kita akan menentukan berapa sih batas aman untuk kritisnya sebuah proses tersebut gitu. Nah, titik kritis tadi batas aman itu balik lagi ke jenis bahayanya, ada batas aman untuk biologis, ada kimia, ada fisik. Nah, untuk
batas aman dari segi kimia, yang pertama itu kita harus mengacu kepada peraturan-peraturan, misalnya dari BPOM, kita lihat standar mutu produk ini berapa. Gitu. Kita harus mengacu ke sana, misalnya untuk produk tertentu kita harus lihat pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, water activity-nya berapa, gitu. Jumlah bahan alergen maksimal yang bisa diterima dalam sebuah produk itu berapa. Gitu. Nah, nanti tuh untuk melihat batas kritis ini bisa diterima atau enggak dalam sebuah proses, atau jumlahnya berapa gitu dalam sebuah proses, kita harus melakukan yang namanya pengukuran gitu. Pengukuran itu harus cepat dan mudah. Jadi datanya itu bisa diambil secara cepat dan real time pada saat yang dibutuhkan. Lalu untuk batas fisik itu sebenarnya itu dalam sebuah proses produksi tidak ada toleransi ya. Misalnya kita ada bahaya fisik, misalnya kalau misalnya ada potongan-potongan kaca gitu, ada rambut. Jadi itu sebenarnya itu dalam sebuah proses produksi, dalam sebuah tahapan itu tidak boleh ada bahaya tersebut, sehingga toleransi keberadaan bahaya fisik sendiri itu adalah 0%. Lalu yang terakhir ada batas mikrobiologis. Nah, untuk batas mikrobiologis sendiri itu sebenarnya itu untuk pengukuran agak sulit ya, karena butuh waktu dan butuh bahan yang mungkin bisa dibilang mahal gitu. Untuk datanya pun bisa ditunggu untuk berapa hari dulu baru dapat data, misalnya kadar bakteri ini seberapa. Gitu. Jadi untuk batas mikrobiologis atau biologis sendiri itu kita harus mengintegrasikannya dengan batas yang lain, misalnya batas kimia itu pH. Jadi kita misalnya pada proses tertentu kita menginginkan mikrobiologi itu cuma ada dengan sejumlah segini. Jadi tidak boleh melebihi itu, batasnya cuma segini. Nah, agar batasnya segini kita harus mengkondisikan batas kimianya, itu misalnya pH. Jadi pH-nya di set berapa untuk bakteri ini tidak dapat tumbuh, sehingga kita bisa menekan jumlah bakteri yang tumbuh pada proses tersebut. Jadi kita mengintegrasikannya ke batas yang lain, yaitu batas pH atau batas kimia atau pH. Nah, tujuannya adalah biar pada kondisi pH yang tidak sesuai, bakteri ini tidak aktif. Nah, ini contoh penetapan batas kritis atau critical limit dari roti manis Sisifla, lanjutan yang tadi ya. Jadi tadi kita udah menentukan yang mana yang CCP yang bukan. Jadi yang merupakan CCP, kita harus menentukan batas kritisnya atau critical limitnya. Misalnya tadi kita ada empat CCP, jadi ada 4 critical limit yang harus kita tentukan. Mulai dari penerimaan telur, ternyata dari aturannya salmonella ini harus negatif per 25 gram gitu, dalam proses penerimaan telur. Jadi kita harus tentukan batasnya segini. Ketika batasnya melewati ini, kita harus melakukan tindakan yang namanya tindakan koreksi kayak gitu. Nah, untuk proses kedua input air dingin, ternyata tadi bukan CCP, jadi kita tidak usah menentukan batas kritisnya. Lalu untuk proses penepungan yang tadi merupakan CCP, ini kita tentukan ketika limitnya berupa ayakannya harus utuh dan tidak rusak atau tidak bocor. Jadi untuk bahaya fisik sendiri itu tidak boleh adanya, tidak boleh ada dalam sebuah proses gitu. Oke, untuk pembentukan adonan sendiri tadi bukan CCP. Untuk filling kita harus memastikan critical limitnya adalah sanitasi pekerja dan GMP ini harus memuaskan. Itu artinya maksimal, tidak ada proses sanitasi yang dilewatkan oleh pekerja, dan GMP-nya harus memuaskan, nilainya harus maksimal gitu. Mungkin kalian masih ingat kita pernah melakukan observasi GMP ya. Jadi nilainya harus mentok di angka paling tinggi. Kalau dulu kita 5 ya, berarti kan sanitasi pekerja dan GMP pekerjanya kita harus mentok di angka 5 gitu, dalam proses filling agar ketika limitnya dapat terpenuhi. Lalu untuk penyimpanan produk tadi udah ditentukan, ternyata bukan CCP, jadi tidak usah menentukan critical limit. Yang terakhir ada pemasakan pela. Nah, pemasakan pela tadi kan kita sudah tentukan, ternyata itu adalah sebuah CCP. Jadi untuk batas kritisnya adalah suhu dalam proses tersebut adalah 70 derajat. Nah, jadi kalau bisa suhu prosesnya tidak boleh kurang ataupun lebih. Mungkin ada toleransi lebihnya mungkin ya, tapi diusahakan batasnya adalah 72 derajat dengan durasi untuk proses pemasakan pela sendiri adalah 1 menit agar ketika limitnya dapat terpenuhi. Oke, nah ini ada contoh lain di proses lain ya, ini di luar proses pembuatan roti isi pela. Jadi misalnya kita ada bahaya patogen, ternyata itu termasuk jenis critical control point. Setelah dianalisis menggunakan decision diagram tree,
Ternyata itulah termasuk dalam kategori CCP. Nah, jadi untuk batas kritisnya, untuk penyimpanannya harus pada suhu 0 sampai 4 derajat. Contoh lain misalnya ada bahaya berupa potongan logam. Nah, di sini ditandai dengan adanya deteksi logam dengan menggunakan metal detektor. Itu dianggap sebagai critical control point. Nah, batas kritisnya berapa sih gitu. Jadi serpihan logam maksimal yang harus ada atau yang ditolerir adalah besar dari 0,5 mm. Jadi kalau misalnya serpihannya udah kecil dari 0,5 mm itu udah tidak diterima. Misalnya contoh lain, ini ada bahaya berupa histamin, itu termasuk bahaya ini ya, bahaya kimia ya histamin ini ya. Nah, pada proses penyumbang bahan baku ternyata itulah CCP gitu. Nah, batas kritisnya adalah kadar histamin adalah kecil dari 25 ppm. Kalau udah besar dari 25 ppm akan ada tindakan koreksi. Jadi itu merupakan prinsip yang selanjutnya nanti yang kita tentukan. Oke, untuk hari ini cukup itu saja, cukup singkat ya. Kita hanya membahas critical control point dan critical limit. Nah, jadi mulai dari kita menentukan tingkat signifikansi pada pertemuan sebelumnya, itulah menjadi acuan kita apakah proses tersebut yang signifikan ini masuk CCP atau bukan, dengan menjawab beberapa pertanyaan yang disebut dengan decision diagram tree. Dari pertanyaan tersebut, akhirnya kita tahu mana proses yang tergolong CCP, mana yang bukan. Nah, yang termasuk CCP, nanti kita tentukan critical limitnya, berapa batas maksimal yang bisa, atau minimal atau maksimal yang harus bisa diterima untuk proses tersebut. Itu disebut dengan critical limit. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang mungkin dua ini ya, proses monitoring dan tindakan koreksi. Nah, di proses monitoring dan tindakan koreksi ini mengacu kepada ya semuanya berurutan ya, mulai dari menentukan tingkat signifikansi, akhirnya kita temukan CCP-nya, dan akhirnya kita temukan critical limit-nya. Lalu kita akan menentukan proses monitoring untuk masing-masing CCP ini gimana sih, memonitor apakah CCP ini masih sesuai dengan batas limitnya atau tidak. Kalau nanti tidak sesuai, ada yang namanya tindakan koreksi. Nah, tindakan apa yang akan kita lakukan nih ketika critical limit kita melewati batasnya. Nah, nanti untuk itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan ini mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada masukan, saran, silakan berikan komentar di kolom komentar YouTube. Silakan berikan masukan. Itu kalau ada pertanyaan terkait materi, silakan tanyakan di Google Classroom. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.